الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال masih kitabul janaiz ya. Ma yusannu ba'da mautih wa qabla ghuslih. Ma yusannu ba'da mautih wa qabla ghuslih. Ma yusannu apa-apa yang disunnahkan ba'da mautih setelah kematiannya. Kematian seseorang wa qabla ghuslihi dan sebelum memandikannya ya. Betul. Jadi sebelumnya itu adab muhtabar, adab orang yang sakaratul maut bahasa kita, cara pengurusannya. Man hadarahul maut walam yamut. Jadi muhtabar orang yang telah hadir akannya, dekat akannya kematian, belum mati. Ya, kemarin hukumnya apa? Sunnahnya yurja, ditidurkan miring ala janbihil aiman ilal kiblah, di sisi bagian yang sebelah kanan itu ya, mengarah ke arah kiblat. Kalau nggak bisa dicelentangkan, jadi kepala dan kakinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian ditalkinkan dua kalimat syahadah, kalimat la ilaha illallah. Pada Islam, kalau bukan Islam dua kalimat syahadah. Kemudian sekarang nih mayusannu ba'da mautih, yang disunnahkan setelah kematiannya, wa qabla ghuslihi, dan sebelum memandikannya. Jadi sebelum dimandikan diapain dulu nih? Perkara yang sunnah terhadap mayit. Nomor 1 ta'likannya itu. Jadi mayusannu ba'da mauti, yang disunnahkan setelah kematiannya, ai ba'da tahaqquqi mautih, setelah kepastian kematiannya. Udah jelas dokter bilang udah meninggal, jangan masih ragu-ragu, jangan, pastikan dulu. Wadzalika bi'alamat, dan itu dengan tanda-tanda. Di antaranya apa? Kastirkhai gadam, seperti lemesnya kaki, ya, kendurnya telapak kaki, ya. Wamtidadi jildatil wajhi, melebar kulit wajahnya, jadi lebar, ya. Jadi kulitnya turun bahasa kita, udah nggak megang lagi. Kemudian wa mailil anfi, condongnya hidung mancung lah, mengok dikit hidungnya, ya. Tanda tuh. Wa khila'il kaf, terlepasnya daripada al-kaf. Al-kaf ini adalah telapak tangan. Ini khila, terlepas, atau teklok bahasa kitanya begitu. Ada teklok tangannya. Ya, telapak tangan. Itu tanda-tanda. Jadi kalau sudah dipastikan kematian, bi'alamah, dengan tanda. Apa tadi? Lemes daripada telapak kakinya. Muka wajahnya sudah turun. Hidungnya bengkok begini, mancung bengkok. Ya. Kemudian apalagi itu? Teklok daripada telapak tangan. Itu diantara tanda-tandanya. Apa yang disunnahkan tuh ya? Pengurusan setelah dipastikan kematiannya dan sebelum dimandikan. Yang pertama, takmilu ainai, dipejamkan kedua matanya. Kalau misalnya masih melotot begini ya, pejamkan. Buru-buru tuh. Ya. Pejamkan kedua mata. Yang kedua, syaddu lihyai, diikat kedua rahangnya bi'asaba 'aridah, dengan ikatan yang lebar, yarbituha,
mengikat ia akannya fauqa ra'si, di atas kepalanya. Jadi dari mulai rahangnya ini dipukin pocong gitu, pakai tali yang lebar dikit, biar nggak ngangap, ya, karena udah kendor semua nggak ada pegangan lagi, semua begitu ntar. Ya, tujuannya apa? Li'alla yadkhul famahu al-hawa, agar nggak masuk akan mulutnya oleh hawa binatang-binatang, ya, sehingga wayakbah mandaruhu, wayukbah bisa, wayukbah mandaruhu, sehingga jelek mandangannya dilihat, ya. Jadi biar nggak nganggap tuh diikat di sini, dari luar rahangnya terus kepala diikat di sini, ya. Itu sunnah tuh, karena kalau masuk hawa bahaya binatang kecil atau hawa bisa hawa, jadi angin masuk, jadi perutnya kembung nanti, gitu. Kemudian sunnah yang ketiga, talyin mafasilih, dilembutkan engsel-engsel. Mafasil jamak mafsil, ya. Dilembutkan engsel-engselnya. Walau biduhnin inihtija ilaih, walaupun dengan minyak apabila dibutuhkan kepadanya. Oh nih udah agak kaku nih, kudu diminyakin nih. Engsel-engselnya, engsel siku, kemudian dengkulnya, engsel daripada al-gadam, ya, kakinya, itu sunnah. Talyin, dilembutkan mafasili. Dengan bagaimana caranya? Bi ayyarudda sa'idahu li'abudihi. Dia yarud, mendorong sa'idahu, akan daripada tulang hastanya mayit, li'abudihi, ke tulang lengannya. Tangan begini kan. Ada. Begini kan nih. Tujuannya apa? Biar manas ini, lembut, biar enggak kaku ntar kalau dimandikan. Kemudian wasagahu li fakhidhihi, dia sagahu, sagnya betis tuh ya, li fakhidhihi, ke pahanya, begitu kan, ya, diangkat dikit, dia apa begitu tuh. Nah, bahasa dia apa, bengkak, mau bahasanya kejembangan bengkak. Tekuk bahasanya, mama pinter mama, ditekuk mama. Biasa nekuk orang mamatnya. Ya. Wa fakhidahu li batnihi, pahanya ke perutnya. Ini ada pinggang. Engsel nih. Ini engsel, ini engsel. Ya. Nah, ini paha ke pinggang jadi gini ya. Orang manasan. Itu. Summa yarudduhuma. Kemudian dibalikkan lagi keduanya. Wa dzalika, dan itu tashilan, untuk memudahkan liguslihi, tashilan, memudahkan untuk liguslihi, memandikannya. Yang kedua, ilahnya litabqal hararatu fihi, agar tetap hangatnya fihi, pada mayit. Tujuannya begitu, tujuannya biar memudahkan untuk memandikannya. Tujuannya biar masih ada rasa hangat pada mayit. Jadi enggak kaku. Kalau udah kaku agak sulit juga. Kalau butuh kepada minyak, pakai minyak. Minyak apa saja. Ya. Kemudian yang keempat, naz'u siyabi mauti, melepas baju kematiannya. Lepas. Dia pakai baju apa? Lepas. Pakai sarung apa? Lepas. Wa satruhu bi thawbin khafif, dan menutupnya dengan kain yang tipis. Jangan pakai selimut, ya. Yang tipis aja, kayak kain kiri biasa tuh, ya. Buat keredongan tuh ya. Itu. Kemudian wabuhu ala harir, meletakkannya, sunnahnya diletakkan di atas harir, ranjang, jangan dibawa kalau bisa. Orang kita banyak dibawa, mungkin nggak ada tapang kali ya. Nah, bahasa dulu tapang, balik, nah, tapang balik aja. Itu usahakan di atas, kalau sunnah tuh ya. Kebanyakan dibawa, cari aja pinjam-pinjam sama tangga atau segala macam. Usahakan kalau bisa. Kemudian yustaqbalu bihil qiblah kal muhtadar, dihadapkan bihi, dengannya ke arah kiblat, seperti al muhtadar, orang yang sakaratul maut. Ya, kalau celentang, main kan celentang, kepala di sana, kiblat mana kiblat? Sana, tapi kepala di sana, kaki ke mana? Ya. Sama orang yang sakaratul maut juga begitu, dihadapkan ke arah kiblat. Ini kalau dia celentang ya, kalau celentang dia.
Kemudian yudhu ala batnihi syai'un sagir, diletakkan di atas perutnya sesuatu yang berat. Yang berat dikit aja, bukan berat-berat banget, kamiqas, seperti gunting. Ini contoh aja ya. Au sayf, pedang. Au mir'atin, kaca. Jadi nggak mesti itu ya. Tujuannya apa? Biar nggak kembung. Apa aja deh. Taruh HP yang terbangun, taruh HP ya. Tujuannya apa sih? Perutnya diletakkan sesuatu yang agak berat dikit, khaufan min intifakhi batni. Karena khawatir dari kembungnya perutnya. Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya ini stalqa 'alal ardi atau ini sulki 'alal ardi apabila dicelentangkan di atas bumi. Kalau begitu. Fa idza wudi'a 'ala janbihi, apabila diletakkan 'ala janbih, miring dia, muttaji, rubita dzalika, maka diikat itu binahwi sabat, dengan semisal daripada kain yang lebar, liyasbut 'alaiha, akan tetap kokoh 'alaiha, di atasnya. Itu kalau celentang ya tinggal taruh doang di atas di perutnya, betul. Tapi kalau dia miring posisinya, ya mungkin karena sebab penyakit atau apa yang nggak bisa misalnya, ya udah tetap taruh, diikat sesuatu. Yang sabar, diikat. Tujuannya biar nggak kembung begitu. Tahan aja pakai ikatan. Wujud rubita dzalik binahwi asaba. Naam. Yang kedelapan, ad-du'a lil mayyit. Terus mendoakan kepada si mayyit, ma'afi li dzalika kulli, bersamaan melakukan itu semua. Jadi sambil melakukan tadi doain Allahumma ighfirlahu warhamhu. Itu aja dah. Terus Allahumma ighfirlahu warhamhu. Doakan bisabat, agar kokoh tetap dalam mengucapkan kalimat pertanyaan. Malaikat nanya nanti, man rabbuka, dan lain sebagainya. Wal maghfirah, dapat ampunan, ya. Wal khurmah, khurmah di situ. Azan. Bisabati wal maghfirah wal khurmah, dapat kehormatan, kemuliaan, begitu bisa juga. Wa dzalika lihtiyaji ilaih, dan itu karena lihtiyajihi, karena butuhnya mayit ilaihi, kepadanya, pada doa tadi. Jadi jangan ditinggal, sambil mengurus yang tadi terus doain Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afiyah. Itu aja terus. Yang ke-9, yubadaru bi bara'ati dhimmah, disegerakan, bi bara'ati, diselesaikan tanggungan si mayit. Ya, apa tuh? Biqada'i daini, kalau punya utangnya cepat lunasin. Oh, nggak ada bayarannya nih, masih belum. Kalau bisa anaknya udah dipindahkan. Jadi mayit meninggal nggak punya utang, udah tanggung mas saya anaknya. Bagus begitu. Wastihlal, dan minta halal. Man yu'lamu annahu alaihi haqqun, orang yang diketahui bahwasanya dia itu punya hak. Binahwi ghibah, seperti ghibah. Mayit pernah ngomongin dia mulu nih, gibahinnya mulu, minta halal aja deh sama pula langsung keluarganya, anaknya kita tuh yang berperan. Tahu nih, misalnya siapa kita, mayit kita punya dosa sama fulan, zalimin orang, udah minta maaf, minta halalnya. Karena berat ya, yang berhubungan dengan makhluk berat. Wa infad wasiyatih, dilaksanakan wasiatnya segera. Wal i'lam bi mauti, dan diumumkan kematiannya. Biar orang banyak doain, kalau bisa waktu penyolatannya disebutin. Biar orang datang kapan waktu disolatin. Atau kalau enggak pengen disolatin setengah jam lagi, umumin masjid. Enggak apa-apa, fulan yang mau nyolatin, fulan ya. Allah lega hadirannya, enggak apa-apa. Biar orang yang niatnya pengen nyolatin biar tahu waktunya. Ya. Kemudian al-mubadarah bitajhizih, disegerakan dengan pengurusannya. Ya. Dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan juga menguburkan. Wa yubda'u bi ghusli. Jadi wa yundabu nih, nomor 7. Wa yundabu takbilu wajhi nahwi alimin likulli ahadin mutlaqan. Dan disunnahkan mencium wajah seperti orang alim. Sunnah bagi siapa? Likulli ahad, bagi setiap siapapun mutlak.
Kalau yang meninggal orang alim, siapapun tuh, ya. Untuk mencium keningnya sunnah. Wa illam yakun aliman, kalau dia itu bukan orang alim, orang biasa yang meninggal. Sunnah fa ahluhu wa asdiga'u. Temannya enggak apa-apa, keluarganya. Wa ghairuhum, selain mereka, selain keluarga, selain teman, khilaful aula. Hukumnya apa? Khilaful aula. Aula itu lebih rendah dari makruh. Enggak sampai batas, enggak sunnah juga. Tapi kalau mencium orang alim yang meninggal sunnah. Siapapun orangnya yang menciumnya itu. Walaupun dia bukan muridnya. Ya. Tapi kalau bukan orang alim, ya tetap sunnah. Keluarganya aja, sama kawannya yang kenal dia. Yang lain jangan. Hukmu tajhizil mayyit. Hukum tajhiz, mengurusi mayit. Hukumnya fardu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ala, kepada siapa tuh? Ala man alima. Atas orang yang mengetahui ia. Bihi, dengan kematian. Minal muslimin, dari orang-orang muslim, al-mukallafin, yang sudah mukallaf. Jadi fardu kifayah alaman, atas orang alima yang mengetahui ya bihi, dengan kematiannya. Mannya siapa? Minal muslimin al-mukallafin. Ya. Orang-orang Islam yang sudah mukallaf. Oh, dengar ada fulan meninggal. Jadi orang Islam yang mukallaf nih, ya, yang sudah balik dan berakal, dituntut semuanya tuh. Yang tahu akan kematiannya, fardu kifayah. Yang gak tahu gak ada hukumnya. Yang gak tahu dia mati. Yang tahu akan kematiannya, yang mati orang Islam. Maka orang Islam yang mukallaf udah balik berakal, dituntut mereka semuanya. Itu fardu kifayah. Fala yakfi fi'lul malaikati awin nisa' awis sabi. Enggak cukup melakukannya para malaikat atau kaum wanita atau anak kecil yang belum balik, illa kecuali in ta'ayyana alaih, apabila telah menjadi wajib atasnya. Kagak ada orang laki-laki, adanya laki bocil doang nih, belum balik. Makanya perempuan-perempuan ajarin tuh kecil, ayo matiin, siramin, seborin pasti. Gak usah mandi bener lah, seborin aja, yang penting ujung rambut sama ujung kaki kena air. Wa yakfi ghusrul jin. Jadi nggak cukup tuh ya, kalau ada orang laki-laki yang balik, yang mandiin tuh mayit malaikat, nggak cukup. Atau yang mengurusi yang 4 belum cukup, kena dosa juga tuh. Atau perempuan, fala yakfi. Atau anak yang belum balik, dengan adanya orang yang sudah balik. Ini mana illa in ta'ayyan alaih, kecuali apabila menjadi wajib atas. Maksudnya apa? Enggak ada orang laki-laki yang adanya dia doang. Gitu. Wa yakfi ghusl jin, dan cukup memandikannya jin inda Ramli, menurut Imam Ramli, khilafan Ibnu Hajar. Berbeda dengan Ibn Hajar. Imam Ramli mengatakan kalau yang ngurusin jin, mandiin jin cukup bilang. Ada mayit nih, yang mandiin dia siapa? Jin. Cukup udah, yang manusia udah gugur kewajibannya. Itu pendapat Imam Ibn Hajar, enggak, mesti manusia juga dibilang. Dhabitul mayyit alladhi yajibu tajhizuhu, definisi mayit yang wajib untuk tajhizuhu, diurusi daripada dari memandikannya, pengurusan terhadap mayit. Apalagi itu? Mengkafankan, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Jadi dhabitul mayyit, definisi mayit, alladzi yajibu tajhizuhu, yang wajib oleh mengurusinya. Mayit siapa? Kullu muslim. Mayit setiap muslim. Ghairi syahid, yang bukan mati syahid. Wa ghairi sikti, dan bukan bayi keguguran. Jadi definisi mayit yang wajib diurusi ini 4 perkara. Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Definisinya apa? Setiap mayit orang Islam yang bukan mati syahid. Syahid dalam peperangan, menghadap musuh Allah,
menghadap orang kafir. Man qutila fi ma'rakatil kufar, orang yang terbunuh dalam peperangan menghadap orang kafir, itu syahid namanya. Karena orang yang syahid nggak boleh dimandiin, nggak boleh dimandiin, cuma dikafanin aja dan nggak disolatin, langsung dikubur. Juga mayit muslim yang bukan bayi keguguran. Kalau bayi keguguran gimana sih cara pengurusannya? Ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap. Ini terjadi banyak ya. Jadi cara mengurusi mayit bayi yang keguguran. As-sikit itu man kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhuri. Jadi bayi yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya. Aiduna sittati ashhur, kurang dari 6 bulan. Paham tuh? Bayi yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya. Berapa sempurna bulannya? 6 bulan. Dan hukumnya ada 3 keadaan. Yang pertama, in dhaharat fihi amaratul hayati. Apabila nampak padanya tanda-tanda kehidupan. Ada bayi keguguran baru 5 bulan. Pas keluar, nangis dia, teriak. Baba, manggil mama, manggil baba dia. Ini ngomong tanda kehidupan bukan? Tanda kehidupan. Atau pas keluar, yataharrak, bergerak dia. Awit tanafus, atau bernapas. Jadi, ibrahnya ini pas keluar ya, bukan masih di perut. Pas keluar hidup, ada tanda kehidupan. Maka hukmuhu kal kabir, hukumnya seperti mayit yang besar. Yang 4 wajib dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Dan hukumnya seperti mayit besar. Kalau pas keluar itu ada tanda. Ingat ya, ini pembahasan sikit bayi keguguran yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya. Berapa sempurna bulannya? 6 bulan. Ingat begitu tuh. Kalau 7 bulan keluar mati, ya sama kayak orang besar. Yang kedua, lam tadhhar fihi amaratul hayati, enggak nampak padanya tanda kehidupan, keluarnya mati. Walakin dhahara fihi mabda khalqi adami, tapi sudah nampak padanya bentuk rupa manusia. Walaupun enggak semuanya utuh, ada tangannya, atau ada kepalanya, atau ada kakinya. Keluar baru 5 bulan. Ya, enggak ada tanda kehidupan, cuma sudah ada kakinya misalnya. Namanya bentuk rupa manusia, atau kepalanya sudah ada. Maka hukumnya adalah yang 3 saja wajib. Mandiin wajib, kafanin wajib, kagak disolatin, langsung dikubur. Banyak yang begitu tuh. Keluar kagak hidup di bawah 6 bulan, 5 bulan keluar dia. Tanda kehidupan gak ada, cuma sudah ada bentuk tanda rupa manusia. Baik tangannya, kepala, atau kaki. Udah dah. Mandiin wajib, kemudian dikafanin wajib, nggak disolatin, gak boleh, langsung dikubur. Yang ketiga, kalau tidak nampak padanya sama sekali, tanda kehidupan nggak ada, bentuk rupa manusia juga nggak ada. Kagin atil lahmin, kayak potongan daging aja, baru 3 bulan. Masih kayak gumpalan daging doang, belum bentuk tanda rupa manusia. Maka fala yajibu fihi syai'un. Yang 4 nggak wajib sama sekali. Cuma yusannu satruhu wa dafnu. Sunnah cuma dibungkus, dikuburin. Nggak wajib ya, cuma apa? Sunnah dibungkus kemudian dikuburin. Jadi nyikapinya begitu. Nggak usah pakai bendera kuning, nggak usah itu. Bungkus langsung kubur. Nah, itu cara pengurusan bayi yang keguguran. Ingat definisinya itu. Yang keluar mimbat ni ummi, dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya. Berapa? 6 bulan ke bawah. Jadi dhabitul mayyit, balik kepada pembahasan definisi mayit yang wajib untuk pengurusannya itu.
setiap mayit yang muslim yang bukan mati syahid dan bukan bayi keguguran. Awalan yang pertama ghuslul mayyit, memandikan mayit. Ahkam ghuslul mayyit salah satu hukum memandikan mayit ada 3 hukumnya. Yang pertama wajibun, hukumnya wajib fi haqqil muslim, pada hak mayit orang Islam, ghairi syahidi ma'rikatil kufar, yang bukan syahid peperangan menghadap orang kafir, wa ghairi sikti, dan bukan bayi keguguran, alladzi lam yadhhar, yang enggak nampak fihi padanya mabda khalqi adamiyyin, awal bentuk rubah manusia. Jadi hukum memandikan mayit ada berapa? 3. Yang pertama wajib kepada siapa? Mayit orang Islam yang bukan mati syahid dalam medan peperangan menghadap orang kafir, dan bukan bayi yang keguguran yang kagak nampak padanya bentuk rubah. Jadi orang Islam aja, atau bayi yang keguguran tapi sudah nampak bentuk rubah, wajib dimandikan. Yang kedua, hukum memandikan mayit jaizun, boleh aja, boleh dimandiin, boleh kagak. Syabah lil kafir, mayit orang kafir. Mayit orang kafir nih, keluarganya minta mandiin, nggak apa-apa, mandiin aja. Hukumnya jaiz, boleh aja. Wasiktil ladzi, dan bayi yang keguguran yang belum nampak padanya bentuk rupa manusia. Hukumnya boleh aja memandikannya. Ya, nggak sunnah ya. Kalau sunnah dibungkus, dikubur. Yang ketiga, haramun, memandikan mayit ada kalanya hukumnya apa? Haram li syahidil ma'rakah, untuk mayit yang mati syahid dalam peperangan menghadap orang kafir. Nggak boleh tuh yang mati syahid dalam peperangan menghadap orang kafir, nggak boleh dimandiin. Karena dengan memandikan menghilangkan atharud dam, bekas darah yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Hukumnya haram tuh. Yang sengaja ngilangin dosa dia. Jadi langsung dibungkus, kuburin. Enggak disolatin, kenapa? Li'annahu maghfurun lah. Udah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi maqam asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Agal al-ghusli, paling ringkas memandikan, al-wajib fihi, yang wajib dalam memandikan, ta'mimul badan bil ma, menyeluruhkan badan dengan air. Ringkasnya begitu aja, dari ujung rambut sampai ujung kaki, basahin aja semuanya, selesai. Makanya yang musim-musim corona kemarin ya, gampang, tinggal diselangin aja, selesai. Itu paling ringkasnya. Tapi akmalul ghusli lahu khutwat, paling sempurna memandikan, lahu, memiliki beberapa langkah. Khutwat, beberapa langkah. Yang pertama langkahnya, yudha'ul mayyit 'alal muktasab, diletakkan mayit di atas tempat pemandian, yang di bawah, di atas tempat. Wa yakun 'alal lauhin, di atas papan dah, lauh papan. Fihi suguf, yang di dalamnya ada suguf, lubang. Tujuannya apa? Li'alla ya'uda ilaihi rasyas, agar tidak kembali kepada mayit ar-rasyas, percikannya. Ya, kita sekarang pemandian kita udah benar. Ada lubang enggak? Lubang bagus, langsung ke got ya. Gitu. Wa yakunu fi saubin raqiq, dan ada mayit ya, dan ada fi saubin, pemandian aja, fi saubin raqiq ya, di baju yang raqiq, yang tipis aja, jangan yang tebal. Wa yakunu, ada fi saubin raqiq ya, pada baju yang raqiq, yang tipis, yang air sekiranya gampang masuk di situ. Nomor 1 talikan, wal afdalu ay yakuna mahallu ra'si a'la bil maharijli,
Yang paling afdal ayyakuna ada bagian tempat kepalanya lebih tinggi dari tempat kedua kakinya. Kalau bisa begitu. Jangan rata. Yang paling afdal dikatakan bagian kepala lebih tinggi. Dikit aja. Jadi yakun fi sobin raqi. Tujuannya apa? Li'annahu astar lahu, ya, lebih menutupi baginya, wa kaunuhu balian, ya, dan baju yang rakik itu, yang tipis itu, balian, gampang tembus, khafifan, ringan, liyasilal ma'ileh, agar air sampai kepadanya bisuhulah dengan gampang. Kalau tebal kan repot, kan bukan kita buka di atas sedikit itu. Nah, itu tetap ditutupin dari awal pemandian sampai akhir pemandian. Summa ini tasa, kemudian apabila luas penutupnya itu, udkhila yadahu fi kammih. Kalau pakai baju nih berarti dimasukkan akan tangannya fi kammih, di kam ini. Lengan tangan. Wa illa, kalau enggak ada demikian, futiha dakharisahu ay azarirahu. Dibuka daripada kancing-kancingnya. Ini yang pakai baju begitu. Kalau kita kan enggak, langsung pakai kain itu tuh. Kalau misalnya niatnya luas, masukin dari sini tangan kita mandiinnya. Kalau enggak ada, dari kancing-kancingnya dimasukin. Ini kalau yang mayitnya pakai baju begitu. Kemudian mustalgian ala ghafa, dalam keadaan celentang. Ya, mustalgian ala ghafa itu celentang. Ghafa ini tengkuk. Warijlahu, dan kedua kakinya lijihatil kiblah, menghadap ke arah kiblah. Jadi kepala di sana, kaki menghadap kiblah. Begitu tuh usahakan, jangan bukan enakan di sini. Kiblat enggak madhep. Nah, begitu. Wa yakunul ghuslu fi khalwah, dan ada oleh pemandian itu fi khalwah, di tempat yang sepi. Artinya apa? Jangan orang masuk kebanyakan. Jangan begitu. Wala yahduru al-ghusla, tidak hadir akan pemandian illa man yu'awinu al-ghasil wa waliyahu, kecuali orang yang membantu orang yang memandikan dan walinya, kerabat daripada mayit, orang tuanya atau anaknya. Yang lain enggak usah nontonin begitu, lihatin. Kadang-kadang dimasukin TikTok mas. Jangan. Jadi enggak rafi khalwah, itu makna khalwah begitu ya, enggak banyak orang, rame. Wa tahta sagfin, dan di bawah atap. Jangan di luar, kadang-kadang langsung ke atas. Itu makruh tuh hukum itu. Di bawah atap ruangan. Ada di bagian orang luar cuma bikin kotak doang begitu. Luar. Itu ada burung berak, itu gimana ntar? Wa yugatta wajhu, dan ditutup wajahnya mayit tuh, min awwali, dari permulaan ma yadha'ahu, meletakkannya ia akan mayit, alal muktasal, di atas pemandian. Jadi seharusnya begitu, dari awal pemandian sampai akhir tutup, nggak boleh dibuka. Bukan haram ya. Yang haram melihat auratnya mayit. Itu sunnahnya ditutup dari awal pemandian sampai akhir. Pas sudah diletakkan di tempat pemandian. Wa yugatta wajhuhu, ditutup wajahnya. Min awwali ma yadha'ahu alal muktasal, dari awal meletakkannya ia akan mayit ya, di tempat di atas pemandian. Itu tahap yang pertama tuh. Yang kedua, yaj'alul ghasil ala yadihi yusra khirgah, menjadikan oleh orang yang memandikan ala yadihi yusra, pada tangannya yang sebelah kiri, khirqah, kain. Wa yasubbu 'alal mayyit, kemudian menuangkan ia di atas mayyit, ma'an khalisan, air yang murni, yang belum dicampur apa-apa. Air biasa dulu. Min ra'sihi, dari mulai kepala mayit, ila qadamih, sampai kedua kaki. Wa yadluk biyadihi yusra, dan menggosok ia dengan tangannya yang kiri, jami' badanihi, seluruh badannya
Jadi mulanya gitu tuh. Ini pakai khirqah, pakai kain. Kalau kita sekarang nggak pakai apa namanya itu? Sarung tangan motor, bukan sarung mandi mas. Ya, sarung tangan. Ada sekarang. Dulu pakai khirqah nggak ada, dililit dulu tangannya, pakai kain begitu. Jadi awalnya gimana? Dibasahkan mayit dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi sebenarnya udah cukup itu. Itu paling ringkasnya pemandian begitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan niat memandikan mayit hukumnya sunnah. Tapi kalau niat wudu kan wajib. Ya. Wal afdal fil ma' kaunuhu baridan. Tuh. Dan afdal fil ma' pada air, ada airnya itu baridan, dingin. Kadang-kadang orang dikasih es ya. Kalau panas banget, ya, biar diademin. Kenapa? Li'annahu yashuddul badan. Ya, dapat mengencangkan badan. Kalau dingin dapat mengencangkan badan. Wal musakhan. Adapun air yang diangetkan, yurhi. Nah, bisa daripada mengendurkan. Illa fi syiddatil barad, kecuali waktu musim dingin. Air dingin mau kayak esnya, tapi angetin dikit. Wal ma'ul malih, dan air yang agak asin, aula minal azbi, lebih utama dari air yang tawar dalam pemandian mayit. Kenapa? Li'annal azba yurhi al badan. Karena air yang tawar itu yurhi, bisa mengendurkan akan badan. Kadzalik, seperti itu juga. Jadi kalau yang agak asin lebih mengawetkan juga. Mengawetkan ini kan bakal cepat rusak. Karena kenapa sih? Karena mayit dalam kuburannya mendapatkan kenikmatan dengan badan yang utuh lebih dibanding dengan yang sudah lebih melamakan, lebih afdal. Bagaimana cara biar lebih lama awet? Makanya wal ma'ul malih, air yang asin lebih utama dari yang tawar. Kemudian yusnidu al-ghasil al-mayit birifkin. Nah, setelah diairin tuh dari kepala sampai kaki, kena semuanya badannya sambil digosok sama dia. Nah, sekarang ini yang memandikan pengen mengeluarkan kotoran yang ada di perutnya si mayit. Yusnidu al-ghasil, menyandarkan oleh orang yang memandikan al-mayit akan mayit birifkin, dengan lemah lembut. Fayaj'alu, menjadikan ia rukbatahu, akan rukbah apa tuh? Ini apa namanya? Lututnya, min ghafal mayyit, dari tengkuknya si mayit letaknya. Kok mania sendiri nih, berat nih. Wa yasnudu bihima dhahrahu, dan menyandarkan biha dengan keduanya dhahrahu, akan punggungnya si mayit. Jadi ditaruh sini sama dia nih. Ini mau ditekan perutnya. Susah kalau begini. Ini kalau yang mandi sendiri. Makanya sunnah ada orang yang membantu. Tinggal dulukin doang, pegangin dari belakang. Nanti perutnya ditekan. Wa yadul ghasil, dan tangan orang yang memandikan, tangan yang sebelah kanan, takunu ala katifil mayyit, ada di katif. Apa namanya? Pundaknya mayit begini. Punggungnya taruh sini. Paham tuh? Tangan kiri ntar urut. Wa ibhamu yadihi, dan ibham, jempol tangannya yang memandikan, fin naqratil kafah, taruh sini. Ini kalau yang sendiri nih ya, cara megangnya. Li'alla yamila ra'sah, tujuannya apa? Biar palanya kagak miring begitu. Tetap begini. Jadi yang ganjal pakai apa namanya? Jempol dia pegang tengkuknya, punggungnya taruh pahanya dia. Paham gitu tuh? Jongkok berarti begitu tuh. Kemudian wayam sahina idin, ya tinggi berarti. Ini gambaran zaman dulu man. Wayam sahina idin, dan mengusap dia ketika itu biyadihil yusra, dengan tangannya yang sebelah, batnahu, akan perutnya mayit. Tujuannya apa? Liyakhruja ma fi batni, agar keluar kotoran yang tersisa di perutnya si mayit. Wa yataharral buhur min awalil ghusli ila akhiri,
dan sungguh-sungguh ia untuk memakai bukhur pewangi dari mulai pemandian sampai akhir. Tujuannya apa sih? Liyastura ar-raiha, biar menutupi bau yang kagak enak. Kotoran keluar tuh, kalau ada keluar. Summa yu'iduhu kama kana. Udah selesai, dibalikin seperti semula. Nah, di sini nih nomor 2 talikannya, Mat, yang pertanyaan itu. Ya. Mana nomor 2 ya? Nomor 3. Nomor 2 ya. Nomor 2, wa dzalika idza kana al-ghuslu 'ala al-ardi. Nah, itu kalau pemandiannya di atas tanah. Au ghariban minhu, atau pendek. Ya, bisa tahan bagi apa namanya? Lutut, tangannya ini begini, jadi taruh sini. Nah, ini dia. Ini perutnya begini. Oh, di atas udah bisa mati. Makanya ada orang aja yang megangin ntar. Perutnya dudukin dulu dikit ya. Dudukin. Itu. Kemudian bahkan dikatakan apa? Disunnahkan, dipakaikan apa tuh? Ya, al-bukhur. Kalau kita apa tuh namanya? Yang kerucut nggak apa-apa lah. Ya. Bal min mautihi kama fi busyral karib. Bahkan sunnah dipakaikan sejak awal kematiannya. Bukan cuma pemandian aja. Oh, dia kini meninggal udah pakai. Ya, orang masuk jadi wangi segala macam. Benar. Kemudian yunaji al-ghasil al-mayyit. Yunaji, membersihkan oleh orang yang memandikan akan mayit. Fayaghsilu buhulahu, dimandikan, dibersihkan akan kemaluan depan, waduburahu, dan belakang, wama hawalaihima, dan apa-apa yang ada sekitar keduanya, biyadihil yusra, dengan tangan kiri. Malfufah bihargatin wujuban. Nah, saat menggosok kebagian vital itu depan belakang, malfufah harus dilipat tuh, bihirkah, dengan khirkah, dengan apa namanya? Kain. Hukumnya wujuban, wajib. Jangan sampai pegang kelengan itu, jangan. Itu. Wa nadban fi kuslin najasa, dan sunnah dalam membasuh najasa fi ghairi sawatin, di selain kemaluan depan dan belakang. Kalau ente pas gosok najasa atau bagian yang bukan najasa tapi bukan kemaluan depan belakang, nggak pakai itu, nggak jadi masalah. Sunnah aja. Ini kama fi busyral karib, juga sama disebutkan dalam kitab Busyral Karib, syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya. Kemudian wa yuksiru sabbal ma alaih, memperbanyak ia menuangkan air alaihi atasnya, selangkangan tuh depan belakang, tujuan liyadhhab ainul kharij, agar hilang tuh ain al kharij, benda yang keluar dari kotoran, maksudnya warihuhu, dan baunya ma'amkan sebisa. Jadi saat ngeluarin kotoran tuh, membersihkan, usahakan air banyak biar cepat hilang baunya. Jadi tuhmah, kalau orang sampai dengar, ini bau apaan? Wah, kacau main ini ya. Omongan. Makanya sunnah pakai bukhur dari itu, biar yastur, menutupi ada bau-bau yang kagak enak. Tujuannya begitu. Kemudian yang kelima, yuzilul ghasil. Jadi setelah tahap yang keempat tuh, dibersihkan sekitar dari najis-najis semuanya tuh ya. Keluarin kalau ada. Selesai, yang kelima, yuzilu al-ghasil, menghilangkan oleh orang yang memandikan, bihargatin ukhra, dengan kain yang lain, al-awsakh, akan kotoran-kotoran, allati tahta al-farih, yang di bawah kuku-kuku mayit, wa fi udhunai, kedua kuping mayit, hatanbat sekarang kali ya. Kemudian wa anfihi, hidungnya, wa famih, mulutnya, wa qadha fi aini, ya, dan kotoran di kedua matanya, belek-belek ya kalau ada, bersihin semuanya. Subhanallah ya, bersihin begitu. Kemudian tahap yang keenam, yuwabbi al-ghasil al-mayyit, memandikan oleh orang, memudukan orang yang memandikan, memudukan kepada
wudu'an kamilan, wudu yang sempurna, bisunanihi, dengan sunnah-sunnahnya, ma'adzkarihi, bersama membaca zikir-zikirnya kalau bisa. Yang main apalin tuh saat basuh muka sambil niat nawaitu fardal wudu di hadzal mayyit lillahi ta'ala. Baca doanya, Allah mayyit wajhahu binurik wa la tusawwid wajhahu bidulumatik. Ketika dibasuh tangannya, baca lagi doa, Allahumma a'tihi kitabahu biyaminih. Jadi doa-doa ketika basuh bagian-bagian wudu dibaca. Jadi bisunanihi ma'a adzkari, bersama zikir-zikirnya. Wa takunu khirqatun ala yadihi yusra, dan ada khirqah, kain berada di tangannya yang kiri, malfufah, yang dililitkan. Tujuannya apa? Yusawwikahu bis sababah, untuk menyiwakan mayit bis sababah, dengan jari telunjuk. Jadi lilitin kain dulu tuh. Kain. Ya. Gini dikit aja sasaran. Wa inda mayumadmiduhu, ketika mengumur-ngumurkan mayit. Ya. Wa indama, dan ketika mengumur-ngumurkan mayit. Wa yunashiguhu, dan ketika memasukkan air ke dalam hidungnya, intisyak. Ya. Wa yumilu ra'sahu, maka palanya dia tenglengin, bahasa kita gitu, dimiringin. Li'alla yasbikal ma, agar air kagak masuk ila jaufi, ke dalam perutnya. Jelas ya? Jadi dikumur-kumurin juga sunnah tuh. Cuman jangan bener-beneran begitu ya. Syarat aja gini dikit, hidungin masuk air, syarat. Makanya sambil dimiring biar air kagak masuk ke dalam. Wa tajibu niyatul wudu, dan wajib niat wudunya. Nawaitul wudu li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Wa yusannu du'a ba'dahu, dan disunnahkan doa setelahnya. Baca doa. Yang mandi mesti hafal juga. Jadi bagaimana perlakuan sunnah yang sempurna dilakukan kepada si mayyit. Nah, ini baca cepat enggak apa-apa, enggak tanggung. Yughsilul ghasil al-mayyit bisidir. Nah, baru nih. Memandikan oleh orang yang memandikan akan mayit bisidri, ya, dengan daun bidara, air yang dicampur dengan daun. Fa'il fugida, apabila kagak ada, fasabun au ghairuh, boleh pakai sabun atau selainnya. Berapa kali? Salasa marrat, sebanyak 3. Pakai tong kalau bisa tuh. Kalau ada daun bidara nih, pakai ember gede, isiin air, campur. Baru mulai dimandikan sebanyak 3 kali. Bagaimana caranya? Bi ayyag sila ra'sahu, pertama palanya. Mubtadiyan min a'la, dimulai dari bagian atas pala, ila lihyati, terus sampai ke janggutnya. Wala yubda bil lihyah, jangan dimulai dari jenggot. Li'alla yahtaj ila ghusliha saniyan, agar tidak butuh ia membasuhnya jenggot kedua kali. Kemudian wasyari sya'ra ra'si, udah selesai disisirin rambutnya. Wal lihya, disisirkan daripada jenggotnya, bimunsin wasi', dengan sisir yang agak besar. Jangan sisir yang ada kantong ini belakang kecil, jangan, yang besaran nih. Summa yadahul yumna, jadi pas pertama kepala ya, dari atas kepala sampai dagunya sini. Summa yadahul yumna min ru'usil asabi ilal katif, kemudian dibasuh tangan mayit yang sebelah kanan, min ru'us, dari ujung jari-jari sampai ke pundak, katif. Summa ma aqbala min syikihil ayman, kemudian yang menghadap, yang di depan dari bagian sebelah kanan, ila atrafi asabi rijli, sampai ujung jari-jari kedua kakinya. Bagian kanan lu sampai kakinya. Kan tangan udah tuh yang kanan, dari ujung jari sampai sini, kemudian bagian sini depan terus sampai bawah. Summa yaghsilu shikahul aysar kama marra fil ayman, kemudian membasuh ia bagian yang sebelah kiri sebagaimana yang telah lalu, seperti yang sebelah kanan, ujung jari-jari ya, tangan kiri sampai sini ya. Boleh dari sini sampai Nah, selesai bagian yang depan, kanan kiri udah.
Summa yadau rijlahul yumna 'ala al-yusra. Kemudian meletakkan ia akan kaki yang sebelah kanan yang mayit di atas kaki sebelah kiri. Taruh begini. Paham tak? Ya. Wa yaglibuhu min janbihil aisar. Kemudian dia membaliknya dari janbihil aisar, dari sisi yang sebelah kiri. Jadi kaki yang mana ditaruh dulu? Tangan yang kanan di atas, kaki yang kanan di atas, ditaruh di atas kaki kiri. Kemudian dibalik begini nih. Yaglibuhu membaliknya dia min janbihil aisar. Ya. Udah begitu, wa yatrah yadahul yumna alaihi fayaghsilu. Kemudian yatrah meletakkan dia akan tangannya yang sebelah kanan alaihi di atasnya. Di atas sisinya kan miring dah tuh ya. Nah. Kemudian fayaghsil ma'adbara min yumna. Dia basuh yang bagian belakang dari sebelah kanan min katifihi dari pundak ila atraf asabi rijli sampai ujung jari-jari kan. Dari pundak belakang tuh yang kanan. Terus ya sampai tangannya taruh sini nih. Miring gitu tangannya kena. Kemudian wa yaglibuhu ala janbihil ayman. Summa yadha rijlahul yusra. Ya. Selesai itu balikin lagi kan ya. Kemudian gantian meletakkan akan kaki yang sebelah kiri ilal yumna di atas kaki sebelah kanan. Yaglibuhu ala janbihil ayman. Kemudian didorong ke kanan. Jelas ya? Bagian sebelah kiri dibasuh. Wa yatrah yadahul yusra alaih. Tangan yang kiri diletakkan di sini. Kan miring tuh. Di atas itu. Wa yaf'al dzalika salasa marrat. Melakukan ia seperti itu sebanyak tiga kali mutawaliyah secara berturut-turut ma'adalki birifkin bersamaan digosok dengan lemah lembut. Jadi tadi 3 kali. Dikit lagi nih, 2 lagi nih. Kemudian setelah itu kan air yang dicampur dengan daun beda. Nah, setelah itu yuzilul ghasil as-sidra. Menghilangkan oleh orang yang memandikan akan daun sidir. Namanya muzilah, dihilangin. Ya. Atau sabun kalau nggak pakai sidir. Alal kaifiyatil madiyah dengan cara yang tadi juga sama. Mau bolak-balik mulu berarti ya. Mulai dari kepala lagi. Namanya muzilah, air yang khalis saja murni. Tadi kan air kecampur sama air darah, hilangin tuh. Dari mulai kepala 3 kali ke sini ya. Kemudian tangan sebelah kanan ke ujung sampai tangan sini. Kemudian tangan sebelah kiri, terus kemudian dibalik lagi. Wah, itu sebanyak 3 kali ya. Langsung aja, nggak usah balik nggak usah. 3 kali, paham ya? Yang ke-9 yang terakhir, yaghsilul ghasil al-ghaslata salisah. Yaghsiluhu membasuh akan mayit oleh orang yang memandikan al-ghaslata salisah, basuhan yang ketiga. Jadi kan yang pertama udah tuh. Yang pertama dengan air yang khalis murni. Betul ya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kedua, air yang dicampur dengan bidara. Kemudian muzilah nggak dihitung berarti dong, menghilangin doang. Nah, ini yang ketiga berarti. Wahiyal akhirah, ini yang terakhir bima'in mamzujin bisyai'in dengan air yang dicampur dengan sesuatu minal kafur, dari kafur campur dikit. Ada tahu kalau boleh. Campur dikit aja. Qalilin bisyai'in min kafur. Kulla badanihi. Jadi dibasuh semua badannya bil kaifiyatil madiyah dengan cara yang lalu sama caranya. Cuman airnya dikit dicampur dengan kafur mulai dari kepala lagi ya. Summa yaglibu ra'sahu bilutfin, kemudian dibalik kepalanya dengan lemah lembut, dimiringin begini. Maksud dibalik dimiringin gini nih. Tujuannya apa? Liyukhrija, untuk dia mengeluarkan min famihi, dari mulutnya mayit, ma'asa, barangkali ayyakuna min ma'il ghusli, ada dari air bekas mandi. Masih kan biar keluar. Nah, itu selesai. Wal akmalu minas salas al khamsu, dan yang paling sempurna minas salas dari 3 cara tadi, yaitu 5 kali basuhan. Wa akmalu minhu, dan yang lebih sempurna dari 5 as-sab'u 7 kali.
Wa akmalu minhu at-tis'u, yang lebih sempurna dari 7, 9. Bilang kelamaan, ya. Kalau orang yang nggak lihai lama, ya. Lu nungguin luar, rokok satu udah sebungkus habis, mau keluar juga. Wallahu a'lam bishawab.